saraf. Obat saraf terus yang dikasih. Akibat dari ini mata bisa menjadi buta. Sendi itu nyeri, sendi itu kaku. Ternyata tubuh kekurangan vitamin. Bagaimana untuk mengatasi kita ngelir? Halo, Fan Hasan Sabilah, kita ketemu lagi di season yang terbaru. Saat ini Hasan Sabilah akan berbicara tentang kenapa tubuh mudah ngelir. Kadang orang berpikiran tubuh ngelir itu adalah hal yang biasa. Mungkin berpikiran dengan perut itu kosong. Mungkin berpikiran dia karena imunnya turun. Mungkin berpikiran ini hal yang biasa. Tubuh ngelir bisa membuat orang menjadi buta. Nampaknya hanya ngelir biasa, tapi bisa berefek mata itu menjadi glaukoma. Kenapa? Karena mata membutuhkan oksigen. Di saat orang itu ngelir, berarti oksigen di dalam tubuh sangat tipis terdapat. Sehingga mata membutuhkan oksigen tidak tersedia di dalam metabolisme, maka orang bisa terjadi buta. Maka saudaraku, Fan Hasan Sabilah, jika bangsa Indonesia, rakyat saya ingin tubuh kita sehat, jangan biarkan ketika ada sinyal-sinyal tubuh tidak nyaman seperti ngelir, segera atasi. Bagaimana cara ngatasi? Nanti belajar bersama saya akan memberikan solusinya. Baik saudaraku, salam saya buat semua di negeri Indonesia, termasuk mereka yang ada di luar negeri. Ada yang di Amerika, Perancis, Arab Saudi, Malaysia, Brunei, Indonesia secara keseluruhan. Salam dari saya, salam sehat alami. Ngelir adalah suatu perasaan seperti ingin pingsan atau merasa goyah, pusing, pening, dan sekitar kepala. Tanda-tandanya seperti itu. Ngelir juga disebut hilangnya keseimbangan tubuh yang diakibatkan oleh menurunnya tingkat imun yang ditandai dengan keringat-keringat keluar dingin. Kalau keringat keluar dingin, ini biasanya orang beranggapan ini masuk angin biasa ini. Ini biasanya saya keroki aja sembuh. Jangan anggap seperti itu. Itu artinya imun kita turun. Kalau bangsa Indonesia ini kan 280 juta manusia. Katakanlah 200-nya yang beranggapan seperti itu. 200 juta seperti itu, yang berarti 200 juta manusia di Indonesia ini imunnya turun. Maka wajar saja COVID nempel pada tubuh kita. Maka kita kan kaya akan alam. Untuk memperkaya kekuatan tubuh dan kekebalan tubuh, meningkatkan imun itu cukup dengan hijau-hijau daun, rebusan jamu. Sebenarnya Indonesia adalah bangsa yang paling merdeka di dalam kesehatannya. Kenapa? Semua yang ada di lingkungan kita bisa kita olah menjadi obat. Yang berarti kita tidak perlu pusing. Kita teruskan Bapak dan Ibu. Penyebab-penyebab dari ngelir itu, satu, orang taunya ngelir itu karena saya kan lagi puasa, perut saya kan kosong. Ngelir, bukan itu. Oh, saya telat makan, baru aja telat 1 jam katanya ngelir. Tidak. Stamina kita memang turun, yang berarti imun kita lemah. Itu tanda-tandanya, mengira bahwa ini gangguan daripada lambung. Begitu dia makan, kok masih ngelir ya? Dia bertahan. Minum yang salah. Orang ngelir, minumnya pasti kopi. Wah, ini kalau tidak ngopi ya badan saya mesti ngelir terus ini. Minum kopi, padahal kopi itu pantangan. Nah, pendidikan seperti inilah yang jarang kita dapatkan. Hasan Sabilah selalu memberikan pelajaran kepada bangsanya sendiri. Sebab apa? Ilmu memang harus kita berikan kepada orang lain.
Jangan ilmu itu kita kantongi sendiri, sehingga yang sehat kita, yang sakit orang lain. Mereka berhak untuk sehat. Terus yang kedua adalah di dalam darah, di dalam metabolisme kurang potasium. Otot menjadi lemah. Potasium itu vitamin untuk otot. Males, pinginnya tidur doang, nggak ingin kerja. Kalau diajak kerja, wah badan saya ini kurang enak, males aku mau kerja. Kenapa? Kurang potasium. Ini tanda-tandanya. Terus yang ketiga adalah darah kurang zat besi. Zat besi ini sama. Ini juga dibutuhkan oleh otot. Potasium dan zat besi sama-sama vitamin untuk otot. Jangan anggap otot itu adalah otot orang menjadi strong, jadi kuat. Tidak, bukan itu. Tapi yang dimaksud otot itu adalah otot ginjal, otot jantung, otot paru, otot mata. Yang kita pikirkan itu bukan hanya kekuatan ototnya besar, dia kuat, tidak. Jika ini terjadi pada kelemahan pada otot jantung, berarti jantung Anda pasti lemah. Kekurangan potasium, kekurangan zat besi, divonisnya jantung lemah. Ditawarin operasi jantung ya, padahal hanya zat besi yang kurang. Potasium hilang deh 50 juta. Itu ada di sayuran, hanya 5.000 perak cukup naikkan zat besi dan potasium. Inilah pengertian-pengertian seperti itu. Sehingga kalau kita divonis bahwa ini Anda, Bapak, Ibu, setelah kami cek ternyata jantung Bapak lemah. Pikiran terus siang dan malam berpikir, berarti saya kena jantung dia. Udah, berpikir pasti mau mati. Bah, umur saya nggak panjang lagi nih. Saya udah divonis sakit jantung. Padahal tidak. Hanya kekurangan zat besi dan potasium. Cuma bahasanya aja membuat orang menjadi takut. Ngeri jadinya kita. Coba kalau bahasanya santun. Maaf Bapak Ibu, tolong ya sampai rumah nanti Ibu blender aja sayur-sayuran hijau daun Bu ya. Karena Ibu ini kekurangan zat besi dan potasium. Enak didengar. Di balik bahasanya itu membuat orang itu menjadi ngeri sehingga tensi menjadi naik. Karena pikiran, depresi, takut. Ya, jangan sampai salah mengerti ya. Kemudian yang keempat adalah kurang vitamin B6. Ini untuk B6 itu bisa untuk saraf, bisa untuk otot. Berarti ini terdapat di ikan. Berarti tadi ada sayur, ada ikan. Ikan apa? Ikan laut. Hampir semua ikan laut mengandung vitamin B. Termasuk di dalamnya kepiting. Ya. Jadi kita sudah mulai mengetahui berarti makanan sehat itu adalah ikan laut, sayur-sayuran. Itu yang kita pelajari. Maka saya katakan, luas kelautan kita ini sampai diincar sama negara-negara lain. Karena di dalam laut itu banyak ikan-ikan, bahkan ikan di wilayah Indonesia, ini sudah banyak dicuri, diangkut. Karena negara-negara yang tidak mempunyai kelautan, mereka tidak mendapatkan ikan laut. Indonesia punya, bayangkan. Kayak kita tuh, kita mau sehat luar biasa. Indonesia itu bisa menjadi orang yang sehat luar biasa. Terus yang kelima adalah tulang kurang kalsium. Kalsium itu juga bisa kita dapatkan di ikan laut, daging, ya. Terus kemudian yang keenam terjadinya si penderita adalah penderita asam lambung. Sering gelir, sering pusing, sering keringat dingin. Dan sekali-kali dia akan mengeluarkan hawa panas pada dada hingga sampai tenggorokan. Ini kurang imun. Yang ketujuh, penderita asma. Sering penderita asma ini kekurangan
zat besi, potasium, kalsium. Sering sekali. Orang yang kekurangan kalsium mudah lelah, mudah sekali lelah. Baru jalan 50 meter, capek katanya. Wah, capek sekali. Karena kurang kalsium. Tulang kekurangan kalsium. Bayangkan saja. Rongga-rongga tulang harus dipenuhi oleh banyaknya kalsium untuk memperkuat agar kalsium ini, tulang ini tidak tipis dan tidak rapuh. Karena tugasnya tulang mengangkat badan manusia. Tangan untuk mengangkat barang-barang yang berat. Ini harus terisi kalsium. Begitu kalsium yang terdapat di dalam tulang itu lebih sedikit, loyo, lemes, jalan sedikit ngos-ngosan napasnya. Dianggap ini adalah sakit asma, bukan, tapi kekurangan kalsium. Kemudian penderita asma. Penderita asma ini kebanyakan mereka adalah kekurangan zat besi dan HB-nya sangat rendah. Berarti mengobati asma, pacu zat besi dan HB kita naikkan, ya, ini gabungan. Kalau HB kita naikkan ini berarti kita menggabungkan antara sayur dan buah yang kita jus kemudian diminum. Kita menggabungkan itu. Ini bisa untuk mengobati asma karena sesungguhnya asma itu HB-nya rendah, kurang zat besi dan kurang potasium. Bronkitis juga begitu. Batuk-batuk terus. Saking lamanya batuk terjadi radang. Setelah terjadi radang terjadilah luka, kemudian mengeluarkan darah. Karena terjadinya luka. Saking lamanya. Pertanyaan saya, selama kita batuk-batuk terus, kemudian ada bronkitis, sudah berapa tahun kita mengkonsumsi obat-obatan? Sembuhkah selama kita mengkonsumsi? Katakanlah, saya sudah 10 tahun mengkonsumsi obat batuk. Imun rendah dikasih obat batuk. Harusnya imun yang dinaikkan. Dia akan sembuh dengan sendirinya. Perbaikan bronkitis itu meningkatkan imun dan membunuh bakteri. Itu perpaduannya. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan pengetahuan ini artinya agar bangsa Indonesia bisa praktek sendiri, karena yang di lingkungan kita itu adalah obat. Apa saja yang di lingkungan itu saya sebut. Bayam itu obat, kacang panjang itu obat, selada keriting itu juga obat. Beluntas yang tadinya sudah tidak kita kenal, ternyata beluntas itu mempunyai khasiat yang baik. Nah, beluntas ini adalah salah satu bahan untuk mengobati bronkitis. Bagaimana Pak caranya? Ya itu tadi yang saya sebutkan. Ada bayam raja yang ukuran daunnya lebih besar, ambil 5 lembar. Kacang panjang ambil 4 helai kacang panjang, ya. Selada keriting ambil 4 lembar. Kemudian ambil beluntas 10 lembar. Dicuci bersih, di blender, kasih air panas atau air hangat. Kemudian kita saring, ambil hijau daunnya, minum bersama madu. Itu adalah obat asma atau bronkitis. Mudah ya? Ternyata lingkungan ini bisa mengobati diri kita sendiri. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Selanjutnya, tubuh ngelir, sering keringat dingin, yaitu tubuh kurang cairan. Orang puasa dia tidak dengan cara-cara yang benar. Harusnya pakai sahur, dia tidak. Makannya hanya di maghrib hari.
kemudian tubuh kurang cairan, esok dia baru minum lagi, siang hari kemudian dia pusing, glier, males untuk bekerja karena lemes, karena tubuh kurang cairan. Yang ke-10 adalah pompa jantung lemah. Tadi sudah saya katakan bahwa kekurangan zat besi, kekurangan potasium, dan Hb rendah, itu pompa jantung menjadi lemah. Bapak lihat gerak jantung, Pak ya. Gerak jantung itu misalnya hitungannya dia per detik, Pak ya. Per detik ini 10 ketukan per detik ya, Pak ya. Tiba-tiba per detik itu hanya 6 ketukan. Ini artinya jantung itu lemah. Kenapa? Karena kurang vitamin. Berarti yang bermasalah pada otot jantung, bukan jantungnya, Pak. Jantung itu utuh, tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah di rongga jantung, otot jantung, pembuluh darah jantung, dan saraf jantung. Kecuali bawaan dari lahir terjadinya jantung bocor, beda. Nah, semua itu membutuhkan vitamin-vitamin jantung seperti saya sebut tadi. Artinya, kalau mendengar jantung, kita ngeri. Tapi kalau bahasanya lebih halus lagi, maaf Bapak, otot jantung ini melemah. Ototnya enteng mikirnya. Orang bisa tidur. Tapi kalau sudah jantung Bapak bermasalah, aduh ngeri. Seakan-akan kita akan berakhir. Begitu kan? Mari kita lanjut. Terus efek glier terhadap organ metabolisme, organ tubuh, ya. Efeknya, Bu. Ya. Yang tadi yang penyebab-penyebab sudah saya sampaikan, sekarang efek daripada glier itu terhadap tubuh kita apa saja? Mari simak terus ya. Yang pertama adalah mata berkunang-kunang dan mata mulai kabur. Seperti saya katakan tadi Bapak dan Ibu, mata berkunang-kunang dianggap ini hal yang biasa. Kabur dianggap ini adalah katarak. Padahal semua vitamin-vitamin yang saya sebutkan tadi, kurangnya kalsium, kurangnya potasium, kurangnya zat besi, kurangnya Hb, hal itu untuk melengkapi mata, agar mata ini tidak kabur. Lama-kelamaan mata ini menjadi kabur karena kekurangan vitamin, maka terjadilah yang disebut mata gelap. Disebut penyakitnya mata glukoma. Bayangkan Bapak dan Ibu, kekurangan vitamin aja mata bisa gelap. Ya, kalau sudah mendengar mata glukoma baru kita ngeri. Tapi kalau hanya dengar sayang glier, itu hal yang biasa. Begitu divonis bahwa vonis kita adalah mata glukoma, takut. Dengar glukoma itu pasti membayangkan mata itu buta, tidak bisa melihat apa-apa. Ya, ini akhirnya dari rendahnya imun karena kekurangan vitamin bisa membuat mata itu menjadi buta. Kemudian yang kedua adalah lambung sering mules, diare, dan keringat dingin. Dalam sebulan sekali terjadi, 3 bulan sekali mesti. Keringat dingin, mules, dianggap kerokan. Dianggap dengan kerokan itu sembuh, enak. Besok kambuh dari bulan berikutnya, kerok lagi. Begitu lagi bertahun-tahun seperti itu. Sering masuk angin, dianggap itu hal biasa. Padahal ini berbahaya sekali Bapak dan Ibu. Begitu sudah kerokan, kita merasa bahwa kita sehat. Wah, bisa berangkat kantor lagi. Tetapi tubuh tetap kekurangan. Sehat itu untuk disulap karena ibu dikerok merasa nyaman, anginnya keluar. Dikerok itu untuk mengeluarkan angin yang jahat di dalam tubuh. Ini bisa keluar, mempercepat proses keluarnya angin.
Itu dengan cara dikerok. Yang berarti dikerok itu tidak menjamin bahwa tubuh kita ini sehat. Karena apa? Tubuh ini kurang vitamin. Berarti kita tetap harus mengisi vitamin-vitamin itu. Itu adalah bahasa tubuh. Gelier, pusing, keringat dingin, ini berarti bahasa tubuh yang harus tanggap kita sebagai manusia. Oh, saya kok terjadi seperti ini, berarti segeralah saya harus banyak makan sayur-sayuran. Itu artinya bahasa tubuh menganjurkan kita agar banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Inilah banyak bangsa kita, bangsa Indonesia yang mereka mengerti bahwa keringat dingin ini diatasi dengan minum air yang hangat, terus kerokan sembuh. Mengerti mereka seperti itu. Tapi mereka tidak mengerti bahwa ini kekurangan vitamin. Akibat dari ini mata bisa menjadi buta. Banyak ya penderita glukoma di Indonesia yang akibat dari HB-nya itu rendah. Kita sudah mulai menghindari banyaknya kerokan. Karena itu adalah sinyal-sinyal membuat diri kita tidak sehat. Terus kemudian Bapak dan Ibu, itu juga lah kekurangan vitamin-vitamin tersebut membuat rambut itu mudah rontok. Dikira mudah rontok itu bingung, cari vitamin-vitamin rambut, cari sampo-sampo yang bisa memperkuat akar rambut, padahal itu tubuh sinyal. Dengan kita bersisir banyak rambut yang rontok, ini sinyal. Artinya tubuh harus diisi banyak vitamin, terutama vitamin B6 dan potasium. Itu yang dibutuhkan oleh akar-akar rambut. Ya, sinyal-sinyal itu kita harus tanggap. Yang kemudian Bapak dan Ibu, terjadinya tremor ringan atau otot dan saraf sering kejang. Tremor kadang berhenti, kadang kejang, seperti epilepsi. Ini imun kita yang rendah. Saya mengatasi penderita-penderita epilepsi. Semua penderita epilepsi hanya saya kasih blenderan sayuran, di mana sayuran itu saya anjurkan, saya sarankan selama 3 bulan dia tidak boleh putus. Sembuh, Bu. Karena apa? Karena bahwa orang yang tremor karena kekurangan vitamin ini bisa membuat kita tanda tangan aja getar. Melihat dari ini secara kasat mata, kita mendapat pelajaran, wah itu gangguan saraf itu. Lihat, tremor pasti pakainya saraf, obat saraf terus yang dikasih. Saya menyembuhkan epilepsi, saya menyembuhkan penderita tremor pakai sayuran, hijau daun, selesai. Tidak perlu saya menyentuh obat saraf. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena ini bagian dari imun itu turun. Yang kemudian dia dapat merusak sel sendi. Sendi itu nyeri, sendi itu kaku, sendi itu seolah terjadi rematik sendi. Rasanya nyeri. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti saya akan memberikan pelajaran, kita mengolah resep ya. Bagaimana untuk mengatasi kita gelier, apa yang kita olah, nanti saya akan memberikan pelajaran. Yang kemudian yang tadi sudah saya ungkapkan, bisa membuat jantung itu menjadi lemah. Ya, kalau divonis jantung lemah, yang berarti ini bukan organ jantung, tapi bisa terjadi lemahnya itu pada otot atau pada saraf. Kemudian juga yang ketujuh yaitu mengganggu kandung kemih, pipis terus, terlalu banyak membuang urin, bentar-bentar pipis, kemudian cek, dikira diabetes, bagus ternyata diabetes tidak, cek ginjal bagus, bingung, semua bagus ya, tapi kenapa ya, bentar-bentar saya 1 jam pipis, asik-asiknya tidur pipis, bingung, ternyata tubuh kekurangan vitamin. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu ya.
Kemudian yang kedelapan adalah gangguan tulang punggung tadi, karena kita kekurangan kalsium, orang bisa menjadi nglier, menjadi ngos-ngosan, tidak kuat berjalan gitu ya. Jadi gangguan pada tulang punggung, jadi sakit sekali. Untuk berdiri aja kita harus berhati-hati. Berdiri lurus dulu, baru kita berjalan. Ini dianggap adalah, ada yang bilang bahwa ini adalah gangguan pengapuran tulang. Kekurangan kalsium adalah yang menyangga badan kita, ini adalah kalsium kita di tulang punggung, tulang belakang. Kekuatan utama tulang paling keras itu ada di kaki. Itu butuh kalsium tinggi. Sedikitnya kalsium, kita paksakan untuk berjalan, kita ngos-ngosan, artinya kalsium kita sudah berkurang. Ini bukan terjadi karena pengapuran, bukan terjadi karena rematik, ya. Jadi jangan sebentar-bentar kita akan memvonis ini adalah gangguan pengapuran tulang punggung. Tidak, ini karena kekurangan dari kalsium. Sampailah kita pada saatnya yang kita nanti membuat resep herbal agar manusia itu tidak nglier. Bapak dan Ibu, mari kita simak baik-baik. Siapkan dulu bolpen, kertas. Bapak akan mencatat, karena ini nanti ada prosesnya juga, saya akan memberikan pelajaran. Nah, proses ini bisa dilakukan untuk menjaga imun kita, bisa dilakukan 3 hari sekali. Tidak harus setiap hari. Atau kita buat setiap hari selama 7 hari. Berarti selama 7 hari off, berhenti. 3 bulan kemudian kita buat lagi 7 hari. Ini artinya kita sudah menjaga imun. Yang pertama adalah biji petai Cina sebanyak 40 butir. Yang kedua, biji kurma. Daging kurma ya. Kurma sebanyak 5. Kemudian bunga kates grandel. Setelah kita cuci, siram dengan air panas agar getahnya itu hilang. Kemudian kita siapkan dalam jumlah 30 biji bunga kates grandel. Beluntas, ini jenis daun, ambil sebanyak 20 lembar. Kemudian kunyit 4 siung, daun kepel atau pohon kepel. Kalau tidak ada, ini memang agak daun langka, ini di Pulau Jawa adanya. Daun kepel 5 lembar. Semua dicuci bersih. Setelah kita potong-potong, direbus dengan ukuran 6 gelas air. Ukuran gelasnya 125 mili. Sisakan 3 gelas yang diminum pagi, siang, dan sore. Selama 1 minggu, berarti proses terus setiap hari. Tidak boleh ini dihangatkan. Ini proses untuk direbus. Yang kedua, dengan memblender. Ini cara yang kedua ya Bapak Ibu ya, dengan memblender. Bayam merah, ambil 10 lembar. Selada keriting 4 lembar. Kemudian dengan labu siam separuh. Di blender, kasih air setengah gelas, diperas, kemudian diminum. Ini paling mudah. Jadi sampailah saya sudah memberikan resep, ada yang harus direbus dan ada pula yang harus di blender. Tinggal pilih. Keduanya sama-sama aman. Kita bisa bandingkan. Minggu ini kita membuat yang direbus selama 1 minggu. Kemudian minggu berikutnya kita pakai yang harus di jus. Ambil airnya, minum. Ini untuk mengatasi nglier. Artinya, kalau kita mengatasi nglier ini, yang berarti kita aman dari tremor, aman dari
jantung lemah, aman dari mata buta, aman dari blank. Kadang kita lupa ingatan, lambat untuk menangkap sesuatu karena imun kita rendah. Begitu Bapak dan Ibu yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari saya Hasan Sabila, salam sehat alami. Jangan lupa klik terus Hasan Sabila. Konten-konten berikutnya masih banyak yang belum saya sampaikan. Jika Ibu ingin order produk yang berhubungan dengan Glear, ini produk kita namanya G1000. Biasanya akan berdampingan dengan Med 9. Tinggal klik di bawah ini. Ibu mau pesan, mau apa saja, siap. Marketing kita siap akan memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih.